Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Ayu dari kelas PAI 4C dengan NIM 2311091. Nah, di sini saya akan membuat tugas UAS penelitian tindakan kelas atau PTK yang diampu oleh Ibu Atik Rahmaniar. Nah, tugasnya yaitu yang pertama, mencari isu studi kasus terkait proses pembelajaran yang ada di kelas. Terus yang kedua, tentukan mata pelajarannya. Terus, strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang dikombinasi dengan model ataupun metode PTK. Nah, studi kasus yang saya dapatkan yaitu lunturnya nilai ajaran Islam terutama akhlak baik akibat lingkungan sekitar. Untuk mata pelajarannya yaitu akidah akhlak dan strategi pembelajarannya yaitu strategi keteladanan. Untuk metodenya yaitu dengan menggunakan metode Kurt-Lewin. Untuk mengatasi isu tersebut, saya menggunakan strategi keteladanan. Mengapa saya menggunakan strategi tersebut? Karena siswa lebih mudah belajar dari contoh nyata dibanding hanya mendengar penjelasan. Ketika guru bersikap jujur, sabar, sopan, dan peduli di kelas, siswa cenderung meniru sikap tersebut. Strategi ini juga sesuai dengan cara Nabi Muhammad SAW mengajarkan akhlak kepada umatnya, yaitu dengan menjadi teladan yang baik di tengah pengaruh lingkungan yang kurang baik. Keteladanan dari guru bisa menjadi contoh positif bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk metodenya, saya di sini menggunakan metode PTK Kurt-Lewin. Mengapa saya menggunakan model ini? Karena model ini memiliki tahapan yang sistematis dan praktis untuk menangani masalah perilaku di kelas, seperti lunturnya akhlak Islami. Model ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, dan yang keempat yaitu refleksi, yang memungkinkan guru untuk merancang solusi, menerapkannya secara langsung, dan mengevaluasi dampaknya terhadap perubahan sikap siswa. Masalah akhlak yang dipengaruhi lingkungan tidak bisa diubah secara instan, tetapi memerlukan tindakan yang bertahap dan terstruktur dalam proses tersebut sesuai dengan pendekatan dalam model Kurt-Lewin. Dengan pendekatan ini, guru dapat mengamati secara langsung perubahan perilaku siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil refleksi. Oleh karena itu, model ini sangat sesuai digunakan dalam menangani isu karakter dan pembentukan akhlak di lingkungan sekolah. Tahapan pertama model Kurt-Lewin ini yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Pada tahap ini, guru mengidentifikasi perilaku siswa yang menunjukkan lunturnya akhlak Islami, seperti kurang sopan, tidak bertanggung jawab, dan rendahnya empati. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, guru menyusun RPP Akidah Akhlak dengan menerapkan strategi keteladanan sebagai pendekatan utama, karena strategi ini efektif dalam menanamkan nilai-nilai akhlak melalui contoh nyata. Guru juga menyiapkan materi pembelajaran berupa kisah keteladanan Rasulullah SAW serta menyusun instrumen observasi perilaku siswa yang mencakup aspek sopan santun, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian. Nah, untuk tahapan kedua yaitu pelaksanaan atau acting. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan RPP yang telah disusun. Guru menyampaikan materi tentang akhlak Rasulullah SAW melalui penceritaan dan diskusi interaktif, serta memberikan contoh sikap langsung di kelas seperti kesabaran dan kepedulian. Siswa diminta menulis jurnal refleksi akhlak setiap selesai pembelajaran dan melaksanakan tugas praktik akhlak di rumah, seperti membantu orang tua atau bersikap jujur, yang kemudian dilaporkan dalam bentuk tulisan atau video pendek. Tahapan yang ketiga yaitu observasi atau observing. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru dan observer melakukan observasi terhadap perubahan sikap siswa, baik saat kegiatan di kelas maupun di luar kelas. Observasi dilakukan secara sistematis dengan menggunakan lembar penilaian afektif yang memuat aspek-aspek seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan empati. Selain observasi langsung, data juga dikumpulkan dari refleksi siswa dalam jurnal akhlak.
hasil diskusi kelompok, dan laporan penerapan nilai akhlak yang mereka lakukan di luar pembelajaran formal. Nah, tahapan yang terakhir yaitu refleksi atau reflecting. Hasil observasi menunjukkan sebagian besar siswa mengalami perubahan sikap positif, seperti lebih sopan, bertanggung jawab, dan peduli terhadap teman. Antusiasme mereka meningkat, terutama saat membahas keteladanan Rasulullah SAW. Namun, beberapa siswa masih kesulitan menyampaikan refleksi secara lisan atau tertulis, sehingga guru memberi alternatif tugas berupa video atau cerita bergambar. Refleksi ini menjadi dasar perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya agar strategi keteladanan lebih optimal. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.